Perkenalkan, nama saya Nika Dedu Sabrina dengan NIM 1903051. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab modul 3.2.8 paket reserve dengan topik Investigate a VLAN Implementation. Nah, pada modul ini sudah disediakan topologi dari jaringan seperti berikut, di mana masing-masing switch dan PC ini sudah dikonfigurasikan berdasarkan tabel pengalamatan yang ada di sini, gitu. Bisa kita lihat di sini ada 3 switch dengan 9 PC, yang mana masing-masing PC ini dibagi menjadi 3 VLAN. Yang pertama ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, gitu. Langsung saja, tujuan dari modul ini adalah untuk mengobservasi atau mengamati lalu lintas broadcast jika menggunakan VLAN dan lalu lintas broadcast jika tanpa VLAN, gitu. Langsung saja ke instruksinya. Yang pertama kita akan mengamati lalu lintas broadcast yang menggunakan VLAN ya. Kita diminta untuk melakukan ping dari PC 1 ke PC 6. Nah, kita sebelum kita melakukannya, kita harus menunggu semua lampu ini, semua simbol ini menjadi hijau. Nah, disini sudah hijau ya. Lalu kita menggunakan simulation mode dengan mengirim pesan dari PC ke 1 ke PC 6 menggunakan simple PDU tool. Simulation, lalu kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 6, gitu. Nah, di sini kita bisa percepat prosesnya. Kita bisa lihat dari PC 1 akan mengirimkan ke switch 2, lalu diteruskan ke switch 1, lalu diteruskan lagi ke PC 7 dan switch 3, lalu akan diteruskan ke PC 4, dan ternyata di sini ada tanda silang ya. Lalu di sini juga ada tanda silang. Dan di sini bisa kita lihat bahwasannya status ping tersebut adalah gagal, begitu. Lalu kita lihat instruksi selanjutnya. Ada pertanyaan di sini, apakah ping tersebut gagal? Maksud saya, apakah ping tersebut sukses? Nah, jawabannya adalah gagal. Nah, bisa kita lihat di sini, gagal. Nah, kenapa? Karena ini adalah PC 1 berada pada VLAN 10, sedangkan PC 6 berada pada VLAN 30, di mana kondisi ini tidak memungkinkan untuk PC 1 dapat mengirimkan pesannya ke PC 6 karena berada pada VLAN yang berbeda, begitu. Lalu instruksi yang kedua di sini ada kita disuruh melihat memperhatikan simulation panel. Nah, kemana paket yang diterima oleh switch 3 ini akan diteruskan, begitu. Nah, jawabannya adalah kita bisa lihat di sini. Nah, paketnya itu akan diteruskan ke PC 4. Nah, kenapa? Karena PC 4 ini juga berada pada VLAN 10, yang artinya PC 1 ini dapat mengirim pesan atau menerima pesan jika ia berada pada VLAN yang sama, begitu. Nah, karena dalam kondisi ini PC 4 juga berada pada VLAN yang sama, maka PC 4 juga dikirimkan. Namun, dalam kasus ini kita bisa lihat di sini PC 4 tidak akan menerima, dia akan menolak ARP request yang dikirim oleh PC 1 karena ini PC 4 bukan merupakan destinasi pengiriman pesan dari PC 1, begitu. Begitu juga dengan PC 6. Dia tidak akan pernah menerima ARP request dari PC 1. Nah, itu dikarenakan dia berada pada VLAN yang berbeda, gitu. Lalu di sini kita juga diminta untuk mencoba melakukan ping dari PC 1 ke PC 4.
Nah, kita coba ya. Kita lakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa kita lihat di sini dari PC 1 ke switch 2, lalu dikirimkan ke switch 1, diteruskan ke PC 7 dan switch 3, lalu PC 4 menerima paket tersebut, begitu. Lalu dari PC 4 dia akan mengirim lagi ARP itu ke PC 1, gitu. Dari PC 1 dia akan mengirimkan ICMP lagi ke PC 4, lalu dari PC 4 dibalikkan lagi ke PC 1. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya sudah successful. Nah, di sini juga ada tanda centang ya. Nah, kita kembali ke instruksinya. Di sini ditanyakan apakah ping tersebut berhasil. Nah, ping di sini berhasil ya. Nah, ini dikarenakan itu tadi PC 1 dan PC 4 ini berada pada satu VLAN, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Lalu kita diminta untuk memperhatikan simulation panel ketika paket itu sampai di switch 1, mengapa paket tersebut juga diteruskan ke PC 7, begitu. Nah, sama jawabannya, karena PC 7 ini juga berada pada VLAN 10, sehingga walaupun dia bukan destinasi, dia akan dikirimkan paket tersebut karena dia berada pada VLAN yang sama dengan VLAN yang berada PC 1 berada, gitu. Lalu untuk part 2 kita beralih untuk mengamati lalu lintas broadcast dengan tidak menggunakan VLAN maksud saya. Lalu step pertama kita diminta untuk menghapus semua konfigurasi yang ada di ketiga switch dan menghapus VLAN database-nya. Caranya adalah dengan menggunakan real-time mode, lalu kita menghapus startup configuration pada ketiga switch, lalu pada ketiga switch kita akan menghapus VLAN filenya. Langsung saja kita mulai dari switch 2 ya. Kita klik switch 2, lalu command line interface. Di sini kita enable dulu. Lalu kita ketikkan perintah untuk menghapus startup configuration-nya, yaitu dengan erase startup configuration. Bentar. Nah, di sini kita ditanyakan di manakah file VLAN itu diletakkan atau disimpan di dalam switch. Nah, ini kita bisa lihat di perintah show flash. Nah, di sini kita lihat dalam direktori ini VLAN tersebut disimpan dengan nama VLAN.dat. Nah, kita udah nemu, lalu kita akan menghapus data VLAN tersebut. Kita hapus dengan perintah delete dengan diikuti oleh nama VLAN-nya, VLAN.dat. Nah, kita confirm aja. Nah, setelah itu kita menuju ke switch selanjutnya, yaitu switch 1. Caranya sama, tinggal mengetikkan perintah yang sama. Start up configuration, lalu kita confirm, lalu kita langsung saja delete VLAN datnya. Nah,
Nah, sama juga kita lakukan pada switch 3. Kita enable iris configuration. Delete VLAN dot-dotnya. Nah, sudah. Ketiganya kita sudah delete konfigurasi dan VLAN database-nya, lalu kita diminta untuk mereload semua switch dengan perintah reload pada command interface-nya, command line interface-nya. Nah, pada switch 2 kita ketikkan perintah reload aja. Ini kita bisa percepat dengan ini. Nah, lalu pada switch 1 kita juga ketikkan perintah reload. Ini kita bisa percepat. Lalu pada switch 3 kita juga perintah reload. Kita cepatin. Nah, sini masih ada yang kurang ya. Kita coba ulang reload. Nah, saya lupa enable, mungkin kita bisa reload yang ada di switch 1 dulu. Nah, ini udah semua hijau ya. Kita siap untuk melakukan perintah selanjutnya. Nah, perintah selanjutnya adalah kita coba untuk melakukan ping dan melihat traffic dari ping tersebut. Kita harus melakukan mode simulasi ya. Pada ini kita klik ini, lalu simulasi, lalu kita coba kirim dari PC 1 ke PC 4. Nah, kita lihat pergerakan paketnya dari PC 1 ke switch 2. Lalu dari switch 2 akan dikirimkan ke PC 2, PC 3, dan switch 1. Nah, disinilah perbedaan dari topologi yang menggunakan VLAN dan tidak. Nah, ini kan menggunakan subnet ya. Jadi, semua port yang ada di switch 2 akan dikirimkan ARP request tadi. Gitu. Sama juga di switch 1, dia akan menyebarkan semua paket tersebut ke portnya. Gitu. Lalu di switch 3 juga akan menyebarkan paketnya ke ketiga portnya. Lalu dari PC 4 dia sudah menerima, lalu akan dibalikan ke switch 1. Dari switch 1 dibalikan lagi ICMP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dia successful ya, dan di sini juga sudah ada tanda centang gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah, udah selesai ya. Nah, itu tadi perbedaan dari penggunaan VLAN atau tidak gitu. Kalau menggunakan VLAN, ya akan switch ini akan mengirimkan paket itu pada port yang spesifik, pada port yang memang memiliki anggota dari VLAN yang sama dari si pengirim request tersebut begitu. Sedangkan pada topologi yang tidak menggunakan VLAN,
atau menggunakan subnet saja, itu akan mengirimkan paket ke semua PC, dan tentunya dalam hal ini topologi yang menggunakan VLAN akan jauh lebih menang ya, karena dia dalam segi waktu dia akan mempercepat proses pengiriman tersebut karena sudah memiliki alamat yang spesifik untuk mengirim paket tersebut begitu. Nah, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan refleksi. Oke, pertanyaan 1 sampai 3 bisa kita jawab secara bersamaan. Nah, apabila PC pada VLAN 10, 20, atau 30 mengirim pesan broadcast, device mana yang akan menerimanya, begitu. Nah, jika salah satu device dari VLAN, baik itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, mengirim pesan, maka pada kasusnya, kalau pada topologi yang menggunakan VLAN, paket tersebut akan dikirimkan spesifik ke anggota VLAN tersebut. Misalnya dari PC 10 akan mengirimkan ke saya dari VLAN 10, maka akan dikirimkan juga ke anggota-anggota VLAN 10 yang lain seperti PC 7, PC 4, ataupun PC 1 begitu. Nah, sedangkan pada kasus jika kita tidak menggunakan konfigurasi VLAN, maka pesan tersebut akan dikirimkan ke semua port yang berada pada switch ini. Nah, karena dia tidak memiliki pengalamatan yang spesifik, tidak memiliki konfigurasi VLAN gitu. Nah, untuk VLAN 20 dan 30 juga sama demikian. Misalnya dari PC 2, maka pesannya akan dikirimkan ke PC 8 dan PC 5. Kalau dari PC 3 akan mengirimkan, maka pesannya akan dikirimkan ke PC 9 dan PC 6 begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita mengirimkan frame dari VLAN 10 ke VLAN 30 gitu. Kita ambil contoh saja, kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 6, dari VLAN 10 ke VLAN 30. Kita lihat ya. Dari sini pesannya bergerak. Nah, di sini ditolak, dan di sini ternyata bisa kita lihat dia gagal begitu. Kenapa gagal? Nah, karena itu tadi, karena dalam kasusnya ini kalau pada konfigurasi yang tidak menggunakan VLAN, itu PC 1 dan PC 6 ini berada pada subnet yang berbeda gitu. PC 1 berada pada subnet 10 dan PC 6 berada pada subnet 30. Sedangkan jika pada kasus yang menggunakan konfigurasi VLAN, maka statusnya tetap sama, yaitu failed, karena PC 1 dan PC 6 ini berada pada VLAN yang berbeda gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu collision domains yang ada di switch. Nah, collision domains ini biasanya itu terjadi karena adanya tabrakan frame atau data yang dikirimkan melalui satu jalur begitu. Namun ini biasanya terjadi pada hub gitu. Namun pada topologi ini kita sudah menggunakan switch, di mana switch ini adalah hub yang pintar, di mana switch ini dapat memecah collision domains ini dan memfilternya sehingga port yang digunakan itu tidak akan sama. Jadi mereka akan menggunakan port yang berbeda. Jadi collision domains ini bisa dihindari gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa itu broadcast domain di switch. Nah, broadcast domain ini istilahnya seperti
ketika kita mengirimkan pesan ke semua kontak yang kita punya. Misalnya PC1 ini tandanya adalah VLAN 10, maka dia akan bisa mengirimkan pesan ataupun menerima pesan ke PC yang sama-sama memiliki tag VLAN 10, misalnya PC 7 dan PC 4 gitu. Jadi ketika kita mempunyai kontak yang sama, maka kita bisa mengirimkan pesannya. Nah, sedangkan kontak di luar VLAN 10 ini tidak akan mengetahui isi pesan tersebut. Nah, itu jika konfigurasinya menggunakan VLAN ya. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan VLAN? Nah, seperti kasus ini, kita bisa coba lagi. Misalnya dari PC 1 ke PC 4 ya. Kita bisa lihat sepertinya dari PC 1 ke PC 6 aja deh. Nah, ini pesannya akan dikirimkan ke semua port yang berada pada switch 2. Nah, inilah perbedaan yang juga terdapat pada konfigurasi yang menggunakan VLAN dan tidak menggunakan VLAN, di mana switch yang menggunakan VLAN akan memiliki filter terhadap broadcast domain. Jadi pesan tersebut akan spesifik dikirimkan pada VLAN yang sama-sama digunakan oleh PC yang merequest begitu. Sedangkan pada switch yang tidak menggunakan VLAN, dia akan mengirimkan semua pesannya kepada PC, entah itu PC yang berbeda VLAN atau PC yang memiliki VLAN yang sama begitu, dan dia tidak memiliki filter. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jawab. Mungkin ini bisa kita lihat dulu, cek result. Ini sudah komplit ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.